Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Di video kali ini gue akan membahas film yang diperankan oleh aktris Filipina idola gue yang sering viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Angelique Khan. Berjudul Selena Gold yang dirilis pada tahun 2022. Menceritakan Angelina Khan yang berperan sebagai Selena yang terpaksa diadopsi oleh seorang pria kaya raya akibat terlilit utang keluarganya. Namun bapak tiri yang mengadopsi gadis itu malah dablek dan ngelakuin hal-hal di luar nurul secara paksa. Waduh, kira-kira hal di luar nurul itu maksudnya apa? Oke, mending nonton video ini sampai habis karena gue jamin kalian bakal kegocek sama plot twistnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk menggeprek tombol subscribe-nya dulu agar Lini Masa bisa jadi channel pemersatu bangsa. Berlatar pada abad 19 awal, tepatnya tahun 1900. Di mana saat itu pemukiman warga masih didominasi dengan hutan dan sungai yang luas. Bahkan ponsel pun belum ditemukan. Jadi tak ada masyarakat yang dihantui tobrut joget TikTok pada era itu. Waduh. Di awal film terlihat seorang bapak yang bernama Berong yang sedang membawa anak gadisnya secara paksa. Gadis yang bernama Selena ini terlihat menangis terus-menerus menolak ajakan sang ayah. Entah apa yang terjadi. Di perjalanan, kedua orang ini pun sempat melewati sebuah warung. Di sana terdapat teman dari Berong yang langsung menagih utangnya yang belum terbayarkan. Di sini Berong bilang jika ia akan membawa putrinya ke Tiago dan secepatnya akan melunasi semua utang-utangnya. Mendengar itu, seorang ibu pemilik warung pun mencoba mencegah Berong untuk membawa putrinya ke Tiago. Namun Berong berkata sebaiknya ia tak ikut campur dengan urusannya. Ternyata Tiago merupakan konglomerat di desa itu. Ia terkenal sering membeli anak gadis dengan jumlah uang yang cukup banyak. Waduh. Kemudian Berong pun melanjutkan perjalanannya ngebawa Selena melewati jalan yang sangat terjal. Dan inilah putri pelunas hutang. Loh. Dan inilah Selena Gold. Nah, tibalah bapak dan anak itu di depan rumahnya Tiago. Ketika hendak masuk, mereka pun sempat berpapasan dengan seorang ibu yang membawa putrinya dengan tatapan kosong. Yang artinya ibu itu sempat menyerahkan putrinya ke Tiago juga. Hal itu pun ngebuat Selena makin histeris karena tahu Tiago bukanlah orang yang baik. Namun sang ayah tetap masuk ke rumah Tiago. Di sana juga terdapat seorang laki-laki buta yang bernama Domang yang bekerja, mohon maaf sebelumnya, menjadi babu dari Tiago. Tiago ini merupakan seorang juragan kaya yang ada di sana. Bisa dibilang seluruh perputaran uang di desa itu harus melewatinya. Hal itu bisa ia raih karena Tiago ini merupakan rentenir, ahli gadai, dan pengusaha ternak satu-satunya di desa tersebut. Di sana, Selena pun ikut mengantri bersama ibu-ibu yang lagi ngejualin emasnya karena tuntutan hidup. Di sini juga salah satu sifat buruknya Tiago itu kelihatan banget, di mana emas yang ditawarkan kepadanya akan ditawar dengan harga yang kelewat murah. Namun meskipun si bapak udah tahu kalau Tiago ini tamak, dia tetap bergegas menyerahkan anaknya itu ke juragan biadab itu. Di tengah COD-an itu, si bapak pun mulai mempresentasikan spesifikasi dari Selena. Waduh. Mulai dari kulit yang mulus bagaikan pace ribel sampai rambut rawa halus yang gak tebel kayak hutan rimba pun dijelasin sama si bapak. Waduh, rambut apaan tuh maksudnya? Sebelum deal, untuk membuktikan itu, Tiago yang dablek ini pun menguji perkataan bapaknya Selena. Di saat bersamaan, Domang si buta yang berada di bawah mencoba mendengar atau menguping perkataan mereka semua. Karena udah cocok, Tiago akhirnya deal dan menukarkan Selena dengan sejumlah uang. Dan Selena akhirnya ditinggalin di rumahnya Tiago. Karena Selena ini udah resmi milik Tiago sepenuhnya, tanpa basa-basi babi bu bebo, Tiago yang dablek ini pun menyuruh Selena untuk men-unboxing dirinya. Waduh, Selena yang gak terbiasa dengan hal itu pun cuma bisa menangis doang meratapi apa yang udah terjadi dan terpaksa nurut gitu aja. Waduh.
Melihat pemandangan itu, Tiago awalnya bengong melongo kayak orang bego. Ia pun memerintahkan Selina untuk membasahi dirinya. Nani? Di saat yang sama, domang si buta yang berada di bawah rumah itu pun kecipratan air dari Selina. Nani? Malam harinya, bapak Selina nongkrong di warung bersama teman-temannya. Saat itu, mereka sedang membahas betapa beruntungnya dan nikmatnya hidup menjadi Tiago yang memiliki segalanya, baik itu harta maupun wanita. Namun, bapak Selina berkata jika Tiago seharusnya lebih berhati-hati karena uang, harta, kekayaan, dan kekuasaan atau wanita dapat membutakan di kemudian hari. Ibu pemilik warung pun lagi-lagi marahin bapaknya Selina karena udah tega ngelakuin itu ke darah dagingnya sendiri. Namun temennya Berong berkata agar ibu itu tak ikut campur dengan urusannya Berong, dan juga meledek ibu itu dengan sebutan mohon maaf sebagai wanita mandul. Waduh, kelewatan itu mah. Kembali ke rumah Tiago. Di kamar, Tiago menyuruh Selina untuk berinisiatif mau melakukan kegiatan yang penonton harapkan bersamanya tanpa paksaan. Namun di sini Selina masih memohon untuk mengasihaninya. Karena geram dengan perkataan gadis itu, Tiago pun akhirnya beranjak dengan kondisi tubuh yang kurang layak dan memaksa Selina. Waduh, gak pantas untuk ditiru ini. Dan sudah jelas, Tiago yang dablek ini pun akhirnya ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Di saat bersamaan, lagi-lagi nih, Dumang si buta rupanya dari tadi nguping kegiatan itu. Hal ini membuat imajinasinya menjadi kemana-mana. Usai kegiatan itu, karena fisik dari Tiago ini udah kayak engkong-engkong, ia pun langsung lemas dan tertidur pulas. Nah, di kesempatan itulah Selina mendapat celah untuk kabur dari sana. Saat kabur, terdapat si buta yang belum tertidur dan menyadari kepergian dari Selina. Tak lama kemudian, Tiago pun terbangun dan menyadari kaburnya Selina. Namun anehnya, di sini Tiago terlihat tenang dan memanggil si buta untuk mengambilkan segelas susu. Loh, di sini terlihat bahwa si buta sangat tunduk dan setia kepada Tiago. Si buta pun memberitahunya bahwa Selina telah kabur dari sana. Namun Tiago mengatakan kalau Selina pasti akan kembali sendirinya sama seperti korban sebelumnya. Kembali ke Selina yang berhasil kabur dan selamat sampai di rumah. Wanita itu langsung membangunkan sang ayah dan memohon agar ia kembali ke rumahnya itu. Namun benar kata Tiago, sang ayah malah menyuruh Selina kembali dan mengatakan kalau Tiago sekarang adalah ayah dari Selina. Dengan tega, ia pun menyuruh Selina pergi dari rumah itu. Waduh, kasihan banget Selina. Di rumah sendiri aja ditolak. Kalau kalian jadi Selina, kalian bakal balik ke rumah Tiago lagi atau malah milih hidup ngegembel di jalanan? Komen di bawah. Sambil menangis, Selina pun pergi dari rumahnya tanpa tujuan yang jelas. Karena udah buntu, ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah Tiago. Loh, kok mau gitu? Sebelum masuk, Selina menyadari keberadaan si buta dan langsung menghampirinya. Gadis itu bertanya kepada si buta mengapa ia tinggal dan mau aja gitu menjadi babu dari Tiago. Namun si buta tak mau menjawab pertanyaan itu dan Selina pun akhirnya kembali ke rumah Tiago. Pagi harinya, Selina pun terbangun karena suara gaduh dari Tiago yang lagi gebukin anak buahnya yaitu si buta. Rupanya Dumang semalam lupa menutup kandang rembuk kesayangan Tiago karena gagal fokus mendengarkan suara aungan-aungan meresahkan dari Selina. Yang alhasil, semua ayam milik majikannya itu pada berhamburan kemana-mana. Sedihnya ketika dipukul, Dumang memanggil Tiago dengan sebutan ayah, dimana itu menandakan kalau ia sudah menganggap Tiago sebagai ayahnya sendiri. Waduh. Melihat kejadian itu, Selina pun mulai menjadi iba kepada Dumang. Di rumah itu, Selina berperan sebagai ibu rumah tangga, bertugas menyiapkan dan memasak makanan. Saat sedang sibuk di dapur, jari jemari Tiago sempat nakal berkelana ke arah Selina. Waduh, dia menyarankan agar Selina tak perlu menggunakan pelindung armor bawah ketika di rumah lain kali.
Di sana juga terdapat si buta yang hanya menjadi saksi buta atas perilaku dablek dari Tiago. Tiago mengajak Selina untuk duduk makan bersamanya. Namun Selina yang iba kepada si buta itu mengajaknya untuk bergabung di meja makan. Tindakan itu tentu saja ditentang oleh Tiago. Namun Selina tetap bersikeras untuk memberikan makanan kepada si buta tersebut. Awalnya Tiago melarangnya, tapi Selina tetap teguh pada niatnya. Akhirnya Tiago membiarkan Selina memberikan makanan itu. Setelah itu, Selina dan si buta pun mengurus kebun milik Tiago. Sedangkan Tiago di rumah sedang fokus mengolah biji atau serbuk emas menjadi perhiasan yang lebih bernilai. Saat di kebun, si buta pun akhirnya menceritakan mengapa ia bisa diadopsi oleh Tiago. Ia bernasib kurang lebih sama dengan Selina yang ditukar oleh orang tuanya karena terlilit utang sejak umur 7 tahun. Namun di sini orang tua si buta bukanlah orang tua kandungnya. Tak lama kemudian datanglah seorang ibu yang hendak menukarkan emas karena terlilit hutang. Selina pun menguping percakapan Tiago dan ibu-ibu itu, di mana Tiago semena-mena menawar sadis emas dari ibu itu dengan harga yang sangat jatuh. Disinilah Selina nampak mulai menerima keadaan. Ia sekarang terlihat tanpa paksaan untuk melayani Tiago, seperti memandikannya, melakukan kegiatan yang penonton harapkan, hingga merawat kaki Tiago. Hal ini pun membuat Tiago sempat curiga dengan perubahan sifat dari Selina. Ia pun dengan sarkas berkata bahwa wanita itu hanya mau dengan seorang pria kaya, sedangkan pria miskin tak mungkin bertahan lama dengan wanita. Karena uang itu segalanya. Kekuatan terbesar di dunia itu adalah uang. Wanita, kekuasaan, prinsip orang, dan kehormatan semua bisa dibeli dengan uang. Tanpa uang, kau tak berarti apa-apa di dunia ini. Semua orang mengejar uang karena hanya itulah yang memberi mereka kekuatan dan kendali atas semuanya. Namun di sini Selina pun menjawab, ayahnya pernah berkata jika sekarang sepenuhnya ia adalah milik dari Tiago. Dan dari apa yang mereka telah lakuin berdua, apakah Tiago tak sedikit pun memiliki gejolak-gejolak cinta kepada Selina? Waduh, kok di sini Selina kelihatan baper ke Tiago ya guys. Namun Tiago awalnya tetap kekeh dengan perkataan itu dan tak mau kemakan rayuan dari Selina. Namun tiba-tiba, waduh, barbar juga si Selina. Mereka pun akhirnya bertukar jigong dan ingin melakukan kegiatan yang penonton harapkan di kebun itu. Namun tiba-tiba lewatlah pesawat dari Jepang yang membawa pesan ultimatum bagi rakyat Filipina, di mana mereka mengaku telah menduduki wilayah tersebut dan meminta para warga untuk menyerah dan mengakui kedaulatan dari Jepang. Waduh, ternyata gak cuma Indonesia yang dijajah Jepang guys. Di saat yang sama, seketika hujan pun turun, yang membuat Selina merasa gembira. Bahkan Selina akhirnya melanjutkan kegiatan yang penonton harapkan sambil diguyur hujan gerimis di sore itu. Waduh. Tiago yang sudah tak lama merasakan cinta yang tulus pun akhirnya luluh kepada Selina. Pria kaya itu pun akhirnya mulai menjadikannya spesial di rumah itu, di mana Selina diberikan kalung emas dan juga diberikan baju yang bagus. Sedangkan si buta meratapi nasibnya dan malah jadi tambah ngenes. Waduh, kasihan guys. Nggak hanya itu, Selina juga diajak pergi ke warung desa untuk menemani Tiago di sana. Warga pun dibuat kaget sama mereka berdua, di mana Tiago yang terkenal barbar dan kasar kini berubah menjadi lebih lembut. Sedangkan Selina yang dulu tampil compang-camping sekarang menjadi jauh lebih cantik. Ya iyalah, nama juga Angelican. Ayah dari Selina juga berada di sana, tapi ia masih nggak peduli sama sekali dengan putrinya itu. Di samping itu juga kelihatan Selina ini udah bisa move on dari mantan ayahnya tersebut. Waduh. Ketika Selina mengambil air di dalam warung itu, ia diperingatkan oleh ibu warung untuk berhati-hati dan tak bermain api. Belajar dari gadis sebelumnya yang gila karena hidup bersama Tiago. Selina pun dengan ekspresi dingin menjawab jika sekarang ia juga telah menjadi gila. Tiago pun minum minuman haram di warung itu hingga mabuk berat. Dan akhirnya Selina lah yang membawanya pulang. Disinilah terkuak kalau cinta tulus dari Selina hanyalah kedok belaka.
Ketika Tiago sudah tepar, Selina pun berniat mencuri beberapa perhiasan milik Tiago. Namun di sini Selina tak sengaja mendapati perhiasan dari almarhumah ibunya. Hal ini pun membuatnya menjadi flashback. Ternyata pada masa lalunya, ibu dari Selina juga sempat menjadi korban dari Tiago. Bahkan Tiago melakukan itu di depan ayahnya sendiri. Dan karena tak tahan dengan perlakuan Tiago, sang ibu pun akhirnya mengakhiri hidupnya di depan mata kepala Selina sendiri. Waduh. Hal ini meninggalkan bekas yang sangat mendalam bagi Selina. Seketika Selina pun menjadi kena mental. Ia pun memutuskan untuk mandi sambil menangis mengingat almarhumah ibunya. Usai mandi, Selina pun menghampiri si buta di bawah. Si buta berkata jika sekarang Selina telah berubah dan perubahan itu membuat Tiago juga berubah. Bahkan sekarang ia bisa mendengar Tiago tertawa. Namun Selina menjawab kalau itu semua ia lakukan agar Tiago lupa dan tak menyiksa si buta lagi. Saat itulah si buta menceritakan masa lalunya dan alasan kenapa ia menjadi buta. Ternyata Tiago adalah dalang dari kebutaannya. Hal ini dilakukan Tiago karena ia hendak kabur dari rumahnya. Bagi si buta, Tiago telah kejam merenggut kebahagiaannya karena hal itu membuatnya tak pernah merasakan cinta, baik itu dari orang tuanya maupun lawan jenis. Ia kini hanyalah seorang budak yang tak berguna. Nah, disinilah Selina menjadi luluh dan kasihan kepada pria itu. Ia pun mengerti apa yang dibutuhkan dan apa yang belum si buta rasakan sebagai seorang lelaki. Selina pun waduh. Namun si buta yang takut kalau Tiago tiba-tiba terbangun memilih untuk menyudahi itu semua. Pagi harinya, Tiago rupanya masih lemas akibat minum minuman haram semalam. Selina menawarkannya sarapan terlebih dahulu. Namun pria itu memilih untuk beristirahat lagi. Wanita itu memutuskan pergi ke sungai untuk mencuci baju. Di sana, Selina bertemu dengan seorang gadis lain yang dulunya bekerja dengan Tiago juga. Terlihat wajah trauma terpancar dengan jelas. Dulunya gadis itu juga diperlakukan sama seperti Selina. Bedanya gadis itu selalu kekeh menolak yang mengakibatkan Tiago sering main tangan kepadanya. Alhasil kondisi kejiwaannya sekarang menjadi sangat terganggu. Bahkan hingga kini tak kunjung pulih. Ia juga sempat dekat sama si buta. Hal ini membuat Selina menjadi berempati. Sepulang dari sana, Selina pun ngeliat Tiago yang lagi mukulin si buta, di mana si buta dituduh telah mencuri emas dari Tiago. Melihat itu semua, hal tak terduga pun dilakukan Selina. Waduh, kok jadi psikopat si Selina? Tiago pun tercengang melihat tindakan dari Selina. Hal ini pun membuatnya semakin percaya terhadap wanita itu. Gak cuma sampai di situ aja, ketika Tiago hendak tidur siang, Selina pun berinisiatif ngelakuin ini. Waduh, ia tanpa disuruh mengunboxing dirinya sendiri dan menawarkan Tiago sebotol susu. Setelah itu mereka pun jelas ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Malam harinya terlihat si buta yang sedang duduk sendirian di depan rumah yang sedang bersedih meratapi nasibnya dan perubahan sifat dari Selina. Tiba-tiba di belakang terdapat tentara Jepang yang sudah siap dengan sebuah samurai. Namun tiba-tiba akibat kejadian itu, si buta pun sadar jika Selina ternyata masih peduli kepadanya. Setelah itu, si buta pun akhirnya curhat kalau dia sempat cemburu terhadap hubungan Selina dan Tiago. Ia merasa tak ada satu orang pun yang peduli terhadapnya. Mendengar itu semua, Selina mengetahui kalau si buta selama ini gak pernah melepaskan hormon-hormon ketegangannya pun tanpa basa-basi babi bu bebo. Ia pun ngelakuin ini. Dan sudah jelas mereka pun ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan di tengah dinginnya malam. Beruntung banget si buta bisa dapetin Angelina Khan. Waduh.
Selina kini dipercaya sepenuhnya untuk menjaga harta benda milik Tiago. Untuk pertama kalinya, Tiago berani menitipkan rumahnya kepada Selina karena ia hendak minum-minum di warung. Ia menambahkan, jika malam nanti ia tidak pulang, itu berarti ia sedang mabuk berat dan Selina harus menjemputnya di warung. Di tengah perjalanan, Tiago bertemu dengan seorang ibu dari anak gadis yang dulu pernah tinggal bersamanya dan kini telah menjadi gila. Di sini kita dikasih lihat perubahan signifikan dari sifat Tiago. Ia memberikan sejumlah uang sebagai bentuk penyesalannya atas perbuatannya terhadap putri sang ibu itu. Di rumah, terlihat Selina yang sekarang mulai dilema atau ragu untuk melanjutkan hubungannya dengan Tiago. Ia pun berniat untuk kabur dari sana. Kemudian ia pun mengemas-ngemas barangnya bersama si buta. Kembali lagi ke Tiago yang sedang bersantai sambil meneguk-neguk gelas demi gelas minuman haram hingga larut malam. Hal ini jelas membuatnya menjadi mabuk parah. Sedangkan di rumah, Selina dan si buta kini masih ragu untuk meninggalkan rumah Tiago. Sebelum lanjut, kira-kira Selina bakal ngapain dengan kondisi rumah sepi kayak gitu? Komen di bawah. Oh ya, buat kalian penggemar Angelina Khan dan pingin dapetin korek api dan gelas pemersatu bangsa, buruan cek kolom komentar dan link pre-ordernya. Lanjut. Sedangkan di rumah, Selina dan si buta kini masih ragu untuk meninggalkan rumah Tiago. Selina juga teringat kalau dia harus menjemput Tiago di warung. Seketika terbesit ide jahat di benaknya. Ia pun mendekati si buta. Dan karena keadaan rumah yang mendukung alias sepi, ia pun langsung kembali ke Tiago yang sekarang mulai ngaco akibat mabuk parah. Ia pun diantar pulang oleh ayahnya Selina, yaitu si Berong. Namun di tengah jalan, Berong ini malah sengaja ngejatuhin Tiago. Awalnya Tiago yang mabuk ini menganggap itu adalah candaan. Berong pun berkata kalau kini dendamnya telah terbayar lunas. Waduh, maksudnya gimana tuh? Jadi dahulu istri dari Berong sebenarnya tak pernah berutang padanya. Tiago dengan keji merayu dan memaksanya untuk melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Waduh. Dan yang lebih membingungkannya lagi, di sini Berong mengatakan satu fakta tentang dirinya yang cukup fatal untuk si Tiago. Jadi selama ini Berong rupanya mengidap kemandulan. Waduh, yang artinya Selina itu adalah darah daging dari Tiago sendiri. Plot twist yang mencengangkan. Nggak nyangka gue endingnya bakal kayak gini. Komen di bawah kalau kalian nggak nyangka juga endingnya bakal kayak gini. Sontak Tiago pun tercengang. Dan ia pun pulang dengan perasaan sedih karena udah diprank sama si Berong. Dan sudah jelas, sesampainya di rumah, betapa hancur hati Tiago menciduk putrinya sendiri yang sedang ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan bersama si buta. Waduh. Tiago yang naik pitam itu pun langsung hendak menghabisi si buta. Namun sayang, nyawa Tiago akhirnya jatuh di tangan Selina. Tiago mengembuskan nafas terakhirnya sebelum ia memberitahu jika ia adalah ayah dari Selina. Kemudian mereka berdua pun membakar rumah Tiago untuk menutupi kematian dari Tiago. Tak lupa mereka berdua juga menjarah seluruh harta milik Tiago. Selina memutuskan untuk membagi dua harta itu. Hal itu pun ditolak oleh si buta karena dia lebih memilih untuk terus bersama Selina sampai kapanpun. Namun di sini Selina tetap membagi dua harta itu dan meninggalkan si buta sendirian. Yah, ngenes juga si buta. Itu dia tadi alur cerita film yang berjudul Selina Gold. Dari film ini kita bisa belajar bahwa uang bukanlah segalanya. Gua swing ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa mantap.